Hi class, how are you? So in this video, Miss Melissa will tell and explain about the material that has been discussed in our online learning. So please enjoy the video. Okay, so in this chapter we have two tenses that we are going to discuss. Jadi kita punya dua tenses yang akan kita bahas. The first is past continuous or past tense. Jadi keduanya ini sama-sama tenses di masa lampau tetapi penggunaannya berbeda. So we're gonna start from the past tense first. As we know that the formula of the past tense is subject plus verb to. Jadi kita sudah tahu kalau formula atau rumusannya adalah subject plus verb kedua atau kata kerja bentuk kedua. Nah, pengertian dari past tense sendiri, kejadian yang terjadi di masa lampau. Lalu, what about past continuous? For the formula is subject using was and were plus verb ing. So, walaupun sama-sama menggunakan kata past, tetapi untuk past continuous sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu dari kata past dan continuous. Past berarti kejadian yang terjadi di masa lampau, sedangkan continuous adalah kejadian yang sedang terjadi. So, if we take the conclusion, past continuous adalah kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Jadi misalnya kalian sedang melakukan sesuatu, kalian sedang membaca buku, tetapi kegiatan yang sedang kalian lakukan itu terjadi di masa lampau kemarin atau 2 hari yang lalu misalnya. Nah, pada past continuous ini, tenses ini menggunakan to be yaitu was dan were. Dimana kalau di present continuous to be yang dipakai adalah am is are, tapi karena tenses yang digunakan adalah past continuous, maka to be yang kita gunakan dirubah menjadi was and were. Untuk was sendiri digunakan apabila subjeknya berbentuk I, she, he, dan it. Dan untuk were apabila subjeknya adalah they ataupun we ataupun you, atau kalau subjeknya lebih dari satu orang. Jangan lupa untuk menambahkan ing di akhir kalimat. Dan kedua tenses ini bisa kita satukan, atau kedua tenses ini biasanya berdampingan, dimana apabila kita ingin mengungkapkan suatu kejadian dengan menggunakan tenses past continuous, biasanya akan diikuti dengan simple past. Nah, di sini ada dua kata yang perlu kita ingat, yaitu ada kata when dan while. When dalam bahasa Indonesia bisa diartikan ketika, kemudian untuk while bisa diartikan saat. Nah, keduanya ini memiliki fungsi yang cukup sama atau mirip, tetapi penggunaannya ada rumusan yang berbeda. Perbedaannya adalah ketika kita ingin menggunakan kata when, atau ketika kita ingin berbicara ketika saya bla bla bla. Nah, tenses yang mengikuti adalah simple past atau subject plus verb kedua. Misalnya, when I went to the restaurant, atau when I wash the dishes, seperti itu. Kita menggunakan subject plus verb kedua. Tetapi apabila kita ingin menggunakan kata while, atau bisa diartikan dengan kata saat, misalnya saat saya sedang berbicara kepada teman saya, maka tenses yang kita gunakan adalah past continuous. While diikuti dengan past continuous, jadi kita bisa katakan seperti while I was talking to my friends, seperti itu. Nah, penjelasan berikutnya di slide berikutnya. Sebagai contoh, kalimat pertama yaitu I was making a cup of tea when she came. Jadi di sini kata when saya letakkan di tengah menjadi past continuous plus when plus past tense. Kalimat ini jika diartikan dalam bahasa Indonesia, maka berarti pada saat itu saya sedang membuat segelas atau secangkir teh ketika dia datang. Nah, kalimat ini adalah gabungan dari past continuous dan past tense. Untuk meletakkan when bisa di tengah ataupun di depan kalimat. Nah, untuk penggunaan kata when yang diletakkan di awal kalimat, maka kalimatnya menjadi when she came, I was making a cup of tea. Jadi dibalik ya, when-nya kita letakkan di depan, when harus tetap diikuti dengan past tense, lalu kemudian koma past continuous. Ketika dia datang, I was making a cup of tea. Saya sedang membuat teh. Kalimat ini berdampingan. Kita menceritakan sesuatu kejadian yang terjadi di masa lampau, seperti itu. Kita bisa indikasikan bahwa kata past continuous ada imbuhan kata sedang, ya. Jadi ketika dia datang, saya sedang membuat segelas
atau cangkir teh. Nah, contoh penggunaan kalimat selanjutnya yaitu menggunakan kata while yang berarti saat atau sementara. Nah, contoh yang pertama, or the first sentence is while I was sleeping they play a video game. Jadi di sini berbeda. Ketika kita menggunakan kata while, maka tenses yang mengikuti adalah past continuous. When I was sleeping, saat saya sedang tertidur, kemudian diikuti dengan past tense yaitu they play a video game. Mereka bermain video game. Atau ketika kita balik dan kita ingin meletakkan past tense di awal, lalu kata while di tengah dan diikuti kata tenses past continuous, kalimatnya menjadi they played a video game while I was sleeping. Mereka bermain sebuah video game ketika atau saat saya tertidur atau saya sedang tidur. Nah, jadi di sini jelas ya bahwa penggunaan when dan while itu memiliki formula yang sedikit berbeda. Lanjut untuk memberikan conclusion atau kesimpulan kita pada video ini, maka misalkan bacakan beberapa kesimpulannya. Yang pertama, to be yang dipakai pada past continuous tense adalah was dan were, sekedar mengingatkan ya. Dan yang kedua yaitu penggunaan when atau while bisa berada di awal kalimat atau di awal kalimat kedua. Semisal, when you came yesterday I was cooking my supper. Kemudian ketika kita mau pakai kata while dirubah menjadi while I was cooking my supper you came yesterday. Maknanya tetap sama ya, hanya formula atau rumusannya berbeda. Atau ketika kita mau meletakkan when di tengah juga bisa, dan while di tengah berubah menjadi I was cooking my supper when you came yesterday. You came while I was cooking my supper. Nah, selanjutnya yang ketiga, while bisa dipakai untuk dua buah kejadian yang sedang terjadi bersamaan di masa lampau. Ingat ya, walaupun kejadiannya terjadi bersamaan tetapi harus yang terjadi di masa lampau. Semisal, while my mother was reading a magazine, my father was writing a report. Jadi mother sama fathernya sedang melakukan kegiatan yang bersamaan. Jadi kita cerita dua kejadian yang sedang dilakukan secara bersamaan di masa lampau ya. Saat ibu saya sedang membaca majalah, ayah saya menulis sebuah laporan. Kemudian yang keempat, when biasanya menyatakan sebuah kegiatan yang kemudian terjadi ketika kegiatan lain sudah berlangsung sebelumnya dan masih berlangsung. Misalnya seperti ini, when you told me the news I was reading a novel. Ketika kamu memberitahuku tentang berita itu, aku sedang membaca novel. So that's all about the explanations of our material. I hope that you will understand, and then see you in the next video. Bye.